Selamat pagi semuanya. Kali ini saya mau berbagi tutorial dan tips untuk mengerjakan project kaos sablon ukuran di mesin press 28. Pasti kalian bingung kan ketika ada gambar yang lebih besar daripada mesin pressnya. Kita nggak mungkin bisa ngerjain sekali, dan ini butuh cara atau tips untuk mengerjakan supaya hasilnya tetap bagus dan maksimal ya. Untuk itu langsung aja ikuti ya teman-teman sampai selesai. Dan ini di depan kalian sudah ada filmnya ya. Nah, ini film dengan ukuran 30x40 ya. Sedangkan mesin press ini yang saya pakai mesin press ukuran 28 cm x 28. Jadi lebih besar gambarnya daripada mesin pressnya. Gimana cara mengerjakannya? Langsung yang pertama adalah kalian gelar dulu ya baju atau media yang akan kalian sablon di atas mesin press. Mesin press sudah stabil dengan suhu 160 derajat dengan waktunya 20 detik ya teman-teman. Ini biar nggak terlalu panas juga, hasilnya nggak meleleh atau seperti bercak-bercak yang sering teman-teman lihat kalau kepanasan gitu ya, overheat. Nah, ini langsung aja ya kita atur posisinya. Pastikan ini gambar ada di tengah baju. Bagaimana caranya? Pertama teman-teman setting dulu ya posisi baju atau kaosnya di atas mesin press berukuran 28x28 cm. Nah, ini kan kita bingung ya tengahnya mana. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini gambarnya 26 ya untuk yang atasnya. Berarti tengahnya adalah 13 cm. Nah, ini sentralnya di sini nih di huruf E. Berarti di huruf E ini yang harus berada di posisi tengah atau lurus. Di sini teman-teman. Nah, ini trik ya dan tips buat teman-teman yang pemula khususnya untuk mengatur gimana posisi sablon bisa dapat di tengah sentris begitu ya. Lanjut ya, kita lakukan pergeseran dulu supaya tepat di tengah-tengah. Nah, ketika teman-teman sudah dapat posisinya seperti ini, langsung aja kita tarik tuas mesin press ya. Ini kita tarik dan kita lakukan proses pengepresan. Loh, kok ini ada bagian bawah yang nggak kena press? Nah, ini karena medianya besar ya, objek sablonnya lebih besar daripada mesin press, makanya kita melakukan press sebanyak 2 kali. Jadi ini cara yang pertama kita lakukan, dan cara kedua saya akan tunjukkan. Nah, sini sudah selesai ya. Nah, ini kan baru sebagian ya, ini objek sampai sini nih yang terkena proses press. Nah, untuk yang keduanya bagaimana? Nggak usah bingung teman-teman, langsung aja ini tarik ke atas ya, juga tarik ke atas ya teman-teman. Nah, ini kita atur supaya gambar bawah ini berada di atas posisi mesin press, berada di permukaan ini. Nah, yang pertama kan tadi bagian atas sudah terkena ya, terkena mesin press, yang bagian bawah ini belum, lihat. Nah, hanya sebagian ini yang terkena. Nah, untuk melakukan ini kita supaya bagus langsung begini ya, diratakan dengan penggaris sambil ditarik-tarik begini, karena ketika ada lipetan di bagian ini baju maka sablon tidak akan menempel. Nah, ketika sudah fix begini maka langsung kita tarik mesin pressnya untuk melakukan proses press yang kedua. Press yang kedua dilakukan selama sama ya 20 detik. Atau teman-teman bisa atur suhunya sesuai dengan kebutuhan atau gambar yang dikerjakan. Nah, ini adalah colorful printing DTF ya. Ntar kita akan coba lepas pet filmnya sambil menunggu ini proses selesai. Oke. Nah, proses sudah selesai. Ini filmnya. Nah, ini udah ya. Jadi 2 kali ya teman-teman, 2 kali proses press untuk mendapatkan hasil A3 ini biar hasilnya maksimal. Nanti kita lakukan pelepasan pet filmnya ya. Nah, ini sudah, yang ini kita coba lepaskan dulu pet filmnya ya. Nah, cukup tarik begini aja ya teman-teman. Semudah ini sablon DTF, perlahan tapi pasti. Nah, itu ya, karena gambar besar kita harus melakukan proses sebanyak ya. Ini bagian bawah sudah, tinggal bagian atasnya kita lakukan proses. Nah, sudah selesai ini ya pelepasan filmnya. Tinggal kita lakukan proses pengepresan yang kedua. Ini colorful, sangat mantul hasilnya teman-teman. Lihat,
Detail warnanya sangat apik ya dan tajam. Ini kalau dibuat manual ya teman-teman bisa hitung sendiri berapa warna dan berapa screen. Dan yang lebih unik lagi ini teman-teman, dengan DTF teman-teman bisa melakukan proses sablon trademark R ya, trademark register. Ini masih dapat ya detailnya di atas sablon DTF ini, bagus hasilnya. Oke, ini sepertinya sudah selesai. Lanjut ke sini ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan proses penglepasan film ya. Nah, ini saya mau kasih tunjuk. Ini ada seperti ini bercak ya. Nah, ini sebenarnya overheat, ini harusnya tidak terjadi ya. Mungkin kita akan turunkan posisi mesin pressnya, suhunya di angka 155. Karena kalau overheat maka dia akan muncul bercak pada sablonnya. Nah, ini kita sudah lakukan sebelah situ. Nah, gambar-gambar ngeblok memang biasanya agak berat ya, tergantung berat filmnya. Ini sudah bagian bawahnya. Ini namanya gradasi ya, perpindahan warna antara ungu, merah, kuning, dan putih. Dan bawahnya piano. Lanjutkan ya teman-teman. Ya, ini dia. Sudah ya. Juga ada registernya sama trademark R. Nah, ini sangat 50-50 mengerjakannya. Kalau kita tahu triknya ini akan mudah ya. Oke teman-teman, itu ya prosesnya sudah selesai dan kita akan lakukan proses press kedua untuk mematangkan hasilnya. Jadi dia akan posisi tinta masih berada di atas permukaan kain dan akan menyatu ketika kita lakukan proses yang kedua. Langsung aja kita langsung proses untuk yang kedua kalinya. Ya, ini sudah di atas permukaan press. Kita lakukan proses yang kedua sekarang ya teman-teman. Durasi waktu sama ya, 160 derajat dengan 20 detik. Ini sudah selesai proses press yang kedua ya. Kita akan lihat perbedaannya. Nah, tinta sudah lebih menyatu dengan kain ya teman-teman. Ini lebih doff, warnanya lebih menyatu, lebih meresap ke atas kain seperti itu. Ya, cukup ya untuk video kali ini. Cukup sampai di sini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Goodbye.